Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam guys. Halo semuanya, selamat datang di acara belajar bareng Mas Adan. Di mana kalian bakal belajar tentang komunikasi dengan cara yang menyenangkan tentunya. Sebelumnya, perkenalkan nama gue Adan, dipanggilnya Mas Adan. Di sini kita udah kedatangan mahasiswa yang bakal menemani kita selama beberapa menit ke depan. Teman-teman, mana suaranya nih? Ayo dong. Yeay, halo. Hai. Nah, jadi di sini udah ada Sasa nih. Halo Sasa. Halo semuanya, halo juga Mas Adan. Nah, selain Sasa terus ada Farah juga. Say hi dong Farah. Tes, halo semua. Halo Mas Adan. Halo. Sarah. Selain itu ada Mira juga nih guys. Halo Mira. Halo semua, halo juga Mas Adan. Dan juga ada Ate nih guys. Halo semuanya, gue Ate. Nah, udah pada kenalan nih ya. Tapi sebelum kita masuk ke permainan, gue mau nanya dulu nih sama kalian. Kalian udah pada nonton film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini belum? Udah dong. Udah ya. Oke, berarti udah pada tahu dong filmnya kayak gimana. Jadi, pada kali ini kita bakalan ngebahas tentang konflik apa aja sih yang ada di dalam film itu, serta gimana cara masing-masing tokoh untuk mendapatkan solusi hingga berakhir happy ending. Gak perlu basa-basi, kita langsung aja masuk ke Masokis. Mas Adan punya kuis. Oke, cara main kuisnya itu kayak kuis pada umumnya aja ya guys. Nanti gue bakalan bacain satu pertanyaan dan kalian boleh jawab. Terserah sih mau resen dulu atau gimana. Nantinya setiap peserta yang berhasil menjawab dengan benar tentunya akan mendapatkan nilai 10 poin dan yang jawab salah bakalan dikurangi sebanyak 5 poin. Langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Simak baik-baik. Siapakah nama anak kedua dari film ini? Ate. Farah. Silakan Ate luan. Oke. Nama anaknya tuh Aurora ya, kalau nggak salah. Bener nggak? Betul, Ate dapat 10 poin ya. Selamat. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Apa sih profesinya Awan? Kuli. Silakan Sasa. Apa? Kuli? Kuli. Salah lah. Oh, Sasa lagi kalau gitu. Arsitek. Nah, kalau arsitek baru benar. Tadi kenapa jawab kuli sih? Sorry, agak ketuker bingung. Sasa jadi dapat 5 poin aja ya, karena di awal tadi sempat salah tuh. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu siapa nama asli dari pemeran tokoh Kale? Farah. Harus Farah ya. Ayo Farah, ayo. Aduh, telat ini. Ayo Farah. Ardhito Pramono namanya. Betul, Ardhito Pramono. Farah dapat 10 poin ya. Sejauh ini Ate udah dapat 10 poin, Farah 10 poin, Sasa 5 poin, dan Mira masih kosong aja nih. Semoga Mira bisa dapetin poin di pertanyaan selanjutnya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, coba sebutin satu kata yang bisa mewakili dari alasan utama terjadinya konflik di dalam film ini. Yuk, Mira. yuk Mira. Silakan Mira. Miskomunikasi nggak sih film ini tuh? Miskomunikasi, mantep banget Mira dapat 10 poin ya. Kita langsung aja beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kenapa sih ayahnya Angkasa, Aurora, dan Awan itu overprotective banget sih ke anak-anaknya? Ya, Ayo, Sasa. Karena ayahnya itu takut kehilangan anak-anaknya. Bener gak? Yakin itu jawabannya? Yakin 100%. Oke, betul ya jawabannya Sasa. Jadi, salah satu alasan ayahnya jadi posesif itu karena rasa takut kehilangan anak-anaknya, guys. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa alasan sang ibu memilih diam ketika anaknya merasa tidak diperlakukan tidak adil oleh ayahnya? Yuk.
Mira. Ayo Mira. Oke, jadi alasannya sang ibu ngelakuin itu karena ibunya tuh sebenarnya paham kalau itu tuh merupakan salah satu cara si ayah dalam mengekspresikan rasa sayang terhadap anaknya nih, meskipun anaknya tuh nggak ngerasa kayak gitu. Terus si ibunya ini juga sebenarnya tahu kalau anaknya ngerasa nggak nyaman, tapi kayak dia lebih ya udah deh biarin aja gitu kan, lebih ke menghindari konflik gitu sih ibunya tepatnya. Nah, yang lain gimana nih? Setuju nggak sama jawaban Mira? Setuju. Oke deh. Setuju ya. Oke, Mira dapat 10 poin nih. Skor sementara yaitu Mira 20 poin, Sasa 15 poin, sementara Farah dan Ate 10 poin. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh sama Mira tentang apa yang dilakukan si ibu ketika sang ayah memperlakukan anak-anaknya seperti itu. Meskipun niatnya memang baik, tapi cara penyampaiannya aja kurang tepat. Kalau dalam konteks komunikasi nih, strategi manajemen konflik apa yang kira-kira dilakuin sama si ibu? Yuk, Farah. silakan Farah. Masuk gak suaranya? Kedengeran kan? Kedengeran dong. Iya, kalau menurut Farah nih, kalau menurut gue ibunya itu menghindar atau kayak avoiding gitu. Oke, jadi kalau boleh tahu, avoiding itu apa sih, Far? Jadi avoiding tuh kayak sikap di mana cara nanggapin konfliknya itu agak berbeda karena caranya tuh dengan menghindari konflik tersebut. Padahal kalau misalnya konfliknya nih dihadapi gitu atau si ibunya bisa menjadi penengah, tim netral, bisa aja selesai, tapi ibunya malah memilih untuk menghindar gitu. Bener, lengkap banget ya jawabannya, Farah. Jadi 10 poin ya buat Farah. Sama-sama. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Apa sih yang dirasain anak-anaknya ketika orang tuanya itu kayak gak pernah nunjukin kasih sayang seperti yang mereka mau? Ate. Yuk, ayo Ate. Duluan ya. Oke, jadi jawabannya tuh yang dirasain anak-anak itu ada kayak semacam konflik batin gitu nggak sih? Karena kan itu tuh mereka kayak kasih sayang orang tuanya tuh nggak bisa tersalurkan dan anaknya tuh kayak nggak dapat apa yang mereka mau gitu. Iya, betul ya Ate. Ya, gimana ya? Pada jago-jago banget sih. Jadi 10 poin ya buat Ate. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Konflik utama dalam film ini kan miskomunikasi ya. Nah, kira-kira apa sih yang jadi alasan utama terjadinya miskomunikasi antara anak dengan orang tua? Yuk. Mira. Aduh, sabar. Tadi Sasa duluan ya kalau nggak salah. Silakan Sasa. Oke, jadi menurut gue alasan utamanya tuh karena mereka tuh nggak saling terbuka satu sama lain. Dan tambahan dari gue kayaknya love language mereka tuh agak beda antara si bapak dan si anak. Jadi nggak nyambung gitu loh. Yakin gak nih Sasa sama jawabannya? Yakin. Oke. Kalau dari Mira gimana? Kalau dari gue sih kurang lebih sama ya sama Sasa. Jadi kuncinya tuh kalau komunikasi nggak lancar, pasti noise-nya lebih banyak gitu loh dalam hubungan itu gitu. Betul banget. Karena jawabannya pada bagus-bagus nih. Jadi Sasa dapat 10 poin dan Mira dapat 5 poin ya. Poin akhir di sesi kuis ini dipimpin oleh Sasa dan Mira dengan peralihan sebanyak 25 poin, sementara Ate sama Farah masih 20 poin. Teman-teman gimana nih kuisnya? Seru ya? Seru banget. Seru. Abis. Oke, selanjutnya kita bakal lanjut ke sesi kedua ya guys, yaitu jawaban berantai. Jadi di sini peserta akan diminta untuk membuat kesimpulan tentang konfliknya secara rantai atau berurutan dan nggak boleh sama poinnya antar peserta. Masing-masing peserta harus membuat pernyataan yang berbeda. Paham guys? Paham. Paham ya? Oke. Oke. Langsung aja silahkan dari Sasa, terus ke Farah, kemudian Mira, habis itu baru Ate. Yo, silahkan Sasa.
Waduh, pertama banget ya gue. Oke, jadi menurut gue kesimpulan konflik itu mereka punya miskomunikasi yang fatal banget sampai berdampak ke keharmonisan keluarga mereka ini. Dan hubungan antara orang tua dan si anak nih jadi makin merenggang karena miskomunikasi ini. Oke, langsung lanjut ya ke gue. Kalau menurut gue, konflik batin yang dirasakan oleh anak-anaknya ini membuat mereka tuh nggak nyaman dan berujung memberontak dan akhirnya berusaha kabur dari rumah karena rumah yang mereka tempatin tuh kayak bukan rumah gitu bagi mereka. Oke, ke gue ya. Apa ya? Aduh. Oh, si ibunya ini nih yang seharusnya bisa jadi mediator yang baik, tapi dia lebih memilih untuk menghindar dari konflik ini karena ngerasa itu tuh cara kasih sayang dari seorang ayah untuk anaknya. Oke, lanjut ke gue ya. Tadi dari pernyataannya teman-teman yang lain udah dijawab semua ya. Ini gue nambahin aja sih. Konflik yang ada tuh menurut gue ini intrapersonal. Dimana sih konflik ini dirasain sama anak-anaknya dan juga sama orang tuanya. Dimana si ayahnya ini nggak bisa ngecurahin rasa kasih sayangnya secara benar gitu. Jadi nggak ditangkap sama anak-anaknya gitu. Wah, cuma butuh 10 detik mikir aja jawabannya udah sebagus ini ya. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Ayo. Karena jawaban rantainya sempurna nih, akhirnya kalian mendapatkan 20 poin buat masing-masing peserta ya. Jadi total poin dipimpin oleh Sasa dan Mira yaitu sebanyak 55 poin dan para serta Ate dengan perolehan sebanyak 40 poin. Oke, kita masuk ke sesi terakhir dari quiz games ini ya, yaitu solusi dari konflik permasalahan yang udah kita bahas tadi. Dari total poin tertinggi, yaitu Sasa, mungkin bisa menjelaskan solusi dari konflik yang ada ini? Oke, dari gue ya. Kalau menurut gue konflik ini pasti dibutuhinnya efektif strategi nih untuk menyelesaikan konflik yang ada di film tersebut. Kalau dari gue sendiri sih komunikasi yang efektif tuh pasti kunci dan nomor satu, penting banget deh. Dan kenapa mesti efektif? Karena komunikasi yang efektif itu bukan hanya untuk saling memberi dan menerima informasi, tapi juga untuk menimbulkan simpati dan empati di dalam sebuah keluarga. Kayak di film itu kan di dalam sebuah keluarga gitu. Lanjut dong, Amira. Oke, gue juga mau nambahin di sini, gue mau ngebahas tentang strategi talk atau strategi dalam berbicara. Jadi tuh strategi talk ini apa sih? Strategi talk itu merupakan cara menyelesaikan konflik dengan cara saling membuka diri dan terbuka terhadap satu sama lain gitu loh. Terus jadinya strategi talk ini bisa ngebantu banget recovery atau penyelesaian dalam konflik ini. Oke, kalau dari Farah gimana nih? Oke, kalau gue sih lihat kasusnya tuh bisa kayak kita cerminin dari teori koordinat. Kayak coordinate management of meaning kalau nggak salah, bahwa komunikasi itu merupakan pusat untuk menjadi manusia dan karenanya manusia juga menciptakan realitas percakapan atau komunikasinya itu sendiri. Jadi manusia menciptakan makna dalam interaksinya dicapai dengan menerapkan beberapa aturan dari si komunikasi tersebut, kayak bisa dari tindakan, terus juga mungkin situasinya, hubungan antar si komunikator, latar belakang masing-masing individu, terus juga mungkin pola budayanya. Jadi kayak menurut gue tuh di sini tuh inti konfliknya tuh kayak mereka tuh kan kurang kesamaan makna ya. Jadi mungkin solusinya mereka harus menyatukan persepsi, menyatukan makna mereka ke suatu titik koordinat yang sama gitu, biar nggak terjadi konflik satu sama lain antar anggota keluarganya. Nah, kalau dari Ate gimana nih, Ate? Nah, kalau dari gue nih yang terakhir itu ada teori The Relationship Development Models yang ngejelasin kalau komunikasi antar pribadi itu adalah ada perubahannya tuh di tingkat kedekatan gitu. Nah, model ini tuh berguna banget diterapin di semua situasi di mana komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi ini tuh terjadi gitu. Nah, model ini juga relevan banget buat hubungan romantis kayak hubungan platonik gitu. Nah, di cerita di keluarga ini juga nih sama gitu kan. Abis ngelewatin strategi komunikasi yang talk tadi, terus selesai deh konflik yang terjadi tuh yang selama bertahun-tahun itu.
Padahal tuh sebenarnya konfliknya tuh cuma satu, yaitu tuh miskomunikasi gitu. Jadi ini tuh kayak serem banget gak sih guys? Bener, serem banget. Tapi keren-keren banget ya penjelasan dari peserta kita hari ini. Menurut kalian nih, konflik ini relate nggak sih sama realitanya? Kalau menurut gue sih relate banget ya, karena ini kan keluarga. Dan juga banyak banget sisi positifnya yang bisa kita ambil nih dari film ini. Salah satunya komunikasi itu harus tetap efektif dengan cara jujur dan terbuka gitu guys. Setuju banget sama Amira. Bener. Oke, gak kerasa kita udah ada di penghujung acara aja nih. Jadi selamat buat Sasa dan Amira yang telah meraih nilai tertinggi. Tentu saja bakalan ada hadiahnya, yaitu uang tunai sejumlah 200.000 dari orang tuanya masing-masing. Ayo tepuk tangan dulu. Weh, keren Sasa Amira. Congrats deh, aku nggak nyesel. Jujur kaget ya, ternyata bisa menang juga nih gue. Padahal jawaban-jawaban teman-teman yang lain tuh juga keren banget. Buat hadiahnya, makasih. Gue bakal minta ke ibu bapak gue nanti. Sama-sama. Hadiah sih nggak penting lah ya, lebih penting ilmunya nggak sih? Hari ini kita udah dapat banyak banget. Benar Benar. banget Amira. Baik, kalau gitu belajar bareng Mas Adan edisi komunikasi secara resmi ditutup ya. Saya, Syahdan Komunikasi Altalif beserta teman-teman di sini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye semuanya. Yeay,